obrolan madam-madam hari ini dengan aku Madam Moni dan yang mana kita akan ngobrolin topik-topik seru buat para rakyat-rakyat semesta di sini yang lagi nonton tentu saja menyimak acara kita, dan kita akan ngobrolin topik-topik yang emang lagi happening saat ini, Madam. Yang lagi hits pokoknya dia ngomongnya. Yes, kita akan melihat dari kacamata kita, analisa kita sebagai tau nggak, Nanda ini adalah seorang indigo. Starseed. Saya Alien. Kemudian dia juga adalah seorang energy healer, Yes. Reiki practitioner, dan juga dia adalah sampai saking kebanyakan hampir lupa tarot reader. Gitu. Jadi aku tarot readernya itu intuitive tarot reader ya. Jadinya basically-nya semua dari intuisi. Ya. Ya. Nah, kalau Madam Monique ini lebih hebat lagi. Dia adalah soul therapist, Reiki master, atau lagi energy healer. Jadi semuanya nanti dilihatnya melalui kacamata spiritualnya kita. Yes. Okay. Jadi di sini kita akan ngebantu para rakyat Nusantara di sini ketika kalian mungkin aja mengalami hal yang sama dengan para artis-artis atau selebriti yang lagi happening saat ini, ya, itu mungkin bisa kita jadikan sebagai suatu acuan ya. Betul, saran ya. Madam, kita akan menuju ke segmen berikutnya, yaitu kita akan meneliti tentang numerologinya. Siapa? Johnny Depp. Ya ampun, si cowok keren ini ya. Si Mas John. Mas John yang keren ini. Kok bisa ya terjadi kejadian seperti ini si Mas John ya? Makanya aku bilang aku sampai kalau baca-baca di berita, kok ini cowok lembek banget gitu loh. Waktu itu pas aku lihat di film-film yang lain, dia tuh kayaknya strong, maco. Tapi jangan, bukannya lembek sebenarnya, dia tuh nggak lembek sebenarnya, dia kepribadiannya emang kuat. Ya. Cuman emang sebenarnya kalau ntar kita akan bahas nih di numerologinya. Jadi kalau menurut tanggal lahirnya dia memang salah satu unsurnya itu dia memang udah mempunyai masalah dalam perkawinan. Jadi berdasarkan tanggal lahirnya. Dia kan tanggal lahirnya itu tanggal 9 Juni ya, 1963. Gitu. Nah, nanti kita akan lebih kupas tuntas. Tapi ini kalau buat para rakyat Nusantara yang belum tahu kejadiannya kira-kira kenapa sih si Johnny Depp itu? Si Johnny Depp itu terlibat kasus, sekarang dia lagi menuntut si Amber Heard. Iya, itu mantan istrinya ya? Iya, gitu. Si Mbak Amber itu. Si Mbak Amber, iya. Nah, jadi waktu itu gini kejadiannya. Menurut dia, memang dia kan sering disiksa, dalam arti kata dia itu sering dipukul. Udah sering ini berarti ya? Udah. Secara pernikahan mereka berlangsung, dia itu sering tiba-tiba si Amber tuh contohnya kayak gini. Yang waktu terakhir kali dia tuh udah memutuskan dia kepingin ngelaporin aja. Jadi dia lagi baca buku ceritanya, dia lagi baca buku. Santai ya? Santai banget di kamar. Tiba-tiba si Mbak Amber itu masuk ke kamar terus dia ngoceh-ngoceh. Mas John bla 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 bla, nggak ditanggepin, terus aja Mas John baca buku. Abis itu dia kesel dong. Nah akhirnya apa? Dia nggak pakai ngomong apa-apa lagi, langsung dipukul. Langsung dia tapi habis itu si John bilang begini, aku mau pergi dulu deh katanya. Kamu di sini aja. Terus dia gitu, apa yang dilakukan sama dia berubah seperti Spider-Man, Ngapain terbang? Bukan. Melata tapi di tembok ya? Di tembok. Jadi gini, dia menutupi, menghalang-halangi Mas John untuk keluar. Jadi tangan kakinya gini loh, seperti si Mbak Embernya. Di pintu gitu loh. Kebayang dong dia kayak gini kan? Spider-Man. Waduh, jadi berarti sakti ya dia ya? Lumayan. Kayaknya mau apa sih lu, Mbak? Mbak Embernya mau apa sih? Kayaknya Mbak. Kayak rayap gitu kan di atas itu. Ya udah akhirnya terus si Amber akhirnya si Johnny bilang lagi, kenapa biarin aku pergi katanya kan. Terus kata si Amber, enggak, aku nggak mau pergi, kamu nggak mau pergi. Kenapa? Jadi apa yang harus kau lakukan? Haruskah kau memukulku lagi gitu kan? Itu manipulatif. Benar, kita ceritanya logatnya juga gaya-gaya ini dong, drakor dikit. Ya kan? Terus dia bilang, oke, kalau gitu pukul aku lagi. Langsung dia
boom 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 boom. Udah akhirnya si Johnny bilang ya udahlah ini terakhir kalinya. Jadi kayak samsak dong ya? Samsak abis. Gile. Samsak abis. Dan gak dibalas loh hebatnya si Johnny Depp ini kan? Enggak. Hebat. Tapi sebenarnya kalau soal nggak dibales loh madam, itu nanti juga kita bahas juga. Karena sebenarnya Johnny Depp itu dia udah mengalami yang disebut dengan inner child trauma. Trauma masa kecil. Oke. Ya, Itu yang kan? menyebabkan dia seperti itu ya. Inner child trauma. Kenapa itu? Jadi itu dia sebenarnya dulunya ada penyiksaan secara fisik juga dan verbal dari orang tuanya. Tapi sebenarnya dia elemen hidupnya emang udah mempunyai masalah pernikahan sebenarnya. Dari elemen hidupnya dia, dari angka numerologinya dia. Dari tanggal lahirnya ya. Yes. Nah, ciri-ciri Johnny Depp itu ya berdasarkan numerologi ya. Yes. Itu sebenarnya emang dia sepertinya orangnya tuh cukup mandiri. Mandiri banget, bahkan dia tuh kalau kerja tuh sukanya sendiri sebenarnya madam. Saking mandirinya. Ya emang kalau kita juga ngelihat dia kan, kalau kita lihat tuh auranya kan emang udah kelihatan mistis-mistis juga. Dia selalu misterius. Yang di Jack Sparrow itu ya, yang jadi bajak laut tuh. Ember ya. Ya kan kalau kita lihat bener dong, dia kayak tatapannya gimana madam? Tatapan Jack Sparrow. Ya jadi kira-kira gitu. Ya, nah terus kemudian dia juga orangnya itu kalau kita lihat lagi dari segi numerologinya ini, dia sebenarnya boros. Boros jadi, juga. Kalau cewek mungkin dia boros gitu bagaimana? Atau emang hidupnya sendiri? Iya, dia itu sebenarnya gini, dia memang bisa boros terhadap dirinya sendiri atau mungkin juga orang-orang yang terdekat dia gitu. Ya, maksudnya untuk gini, dalam hal keuangan. Jadi dimanfaatin sama cewek-cewek. Yes, itu juga bisa. Karena dia kan juga, by the way dia kan Gemini. Karisma ya, playboy. Tebar karismanya tinggi, tebar pesona. Ya kan, jadi kan dia Gemini. Ya udah, otomatis kan emang dia punya karisma yang tinggi terhadap wanita-wanita cantik juga ya kan. Kemudian dia juga itu kan emang sebenarnya orangnya by the way kalau angka 9 dia kan ada unsur angka 9 kelahirannya ya. Jadi kalau sekalian buat teman-teman Nusantara di sini yang memang mempunyai kelahiran ya tanggal 9 ya, coba sekarang kita akan lihat ini arti-artinya nih ya. Emang kalau 9 itu adalah dia seorang pejuang atau warrior. Pemberani ya kan? Nggak mudah menyerah, tapi dia juga ambisius. Tapi dia ada sifat sedikit suka mengontrol. Mungkin ketemu ya kan? Jiwa pemimpin juga ya. Dia punya jiwa memimpin dan dia madam, dia tuh nggak gampang jatuh cinta. Sebenarnya sebagai seorang Gemini tapi dia nggak ketemu jatuh cinta. Enggak. Tetapi kalau dia jatuh cinta, dia tuh bener-bener totalitas. Yes, totalitas banget. Nah kayak gitu. Jadi ya. bucin zaman sekarang ya. Bukan cinta. Bisa juga gitu kan. Nah itu jadi kurang lebih numerologinya si Johnny Depp. Tetapi kalau dari sisi Amber Heard, di sini kita bisa lihat juga Amber Heard itu kalau kita lihat dia kan punya tanggal lahir itu 22 April. Tahunnya berapa madam? 1986 ya. Nah ini dia tahu. Iya, kok sama sih sama Eka. Nah tuh dah. Namanya cewek Taurus itu kan semuanya ya bertanduk ya. Betul. Jadi punya kepribadian yang strong, yang kuat ya sebagai cewek-cewek Taurus ya. Tetapi kalau di sini untuk menurut angka daripada Miss Amber sendiri, di sini Mrs. Amber sendiri. Oh ini sekarang kita ngomonginnya si Mbak Amber nih ya. Amber, si Amber 22 dia. Si Amber. Jadi dia tuh emang dia tuh sebenarnya cemburuan. Cemburuan dia. Cemburuan, terus dia gitu dia curigaan juga dan dia sebenarnya lemah juga, madam. Oh, dia nutupin kelemahan dia lewat cemburunya dia. Lewat cemburunya. Dia langsung bereaksi, jadi dia nggak mau orang tahu kalau dia lemah, nah makanya dia jadinya bereaksinya berlebihan. Atau jadi mukulin kayak gitu-gitu. Yes, dan dia tuh gini, dia tuh sebenarnya lemah di dalam dirinya dia ya, karena dia juga kan mempunyai luka batin yang belum tersembuhkan. Dia mempunyai banyak amarah ya dari
inner child-nya dia. Kalau menurut aku sih, aku sedikit udah terawang-terawang dikit ke Miss Amber, ya dia memang inner child-nya atau masa kecilnya itu sangat bermasalah juga. Nah, jadi disitulah Madam, akhirnya apa? Ya, kemarahan-kemarahan itu akhirnya numpuk ya. Numpuk. Akhirnya meledak. Sebenarnya dia tuh lemah, tetapi dia menutupi kelemahannya, dia berusaha menjadi seorang sosok yang keras. Yang keras itu dia pakai. Pengen orang tahu apa yang di dalamnya dia rasanya. Jadi alter egonya. Yes. Jadi dia selimutin dirinya. Betul sekali. Nah, kayak gitu. Jadi itulah Amber sama Mr. Johnny. Tapi kalau sebenarnya kalau mereka disatuin kira-kira gimana, Madam? Jadi kalau misalnya menurut numerologinya di sini kan dia kan memang kan kayaknya kalau hubungan mereka disatukan, akhirnya yang ada terjadi. Di sini sih kalau aku lihat ya, dari kita satuin dari tanggal 9 dan 22 itu jadi angka 3 ya, Madam Monique ya. Jadi di dalam pernikahannya dia adalah mereka menjadi agresif, ya, terus menjadi nggak sabaran juga. Kalau mereka ya. tuh bersatu, mereka tuh nggak sabaran. Terus mereka tuh kayak jadi agresif juga hubungannya. Jadi memicu ya, jadi masing-masing memicu agresivitasnya mereka. Iya, udah gitu mereka apa-apa maunya tergesa-gesa ya, dan maunya cepet-cepet aja. Jadi kadang-kadang jadi nggak ada yang bisa. Kadang-kadang juga jadi banyak pertengkaran juga sih. Nggak ada hal kecil biasanya kayak gitu. Jadi terjadi gesekan terus ya? Iya, terjadi gesekan terus. Emang tapi padahal mungkin karena mereka itu ada angka 3-nya di situ, jadi hubungan angka 3 itu biasanya sebenarnya ada hubungan spiritual juga. Betul, aku sih berarti kayak gitu sih. Ya, kalau mereka teruskan itu sebenarnya bagus. Bagus. Asal mereka kalau bisa mengobati dirinya masing-masing. Masing-masing bisa mengobati inner child-nya ya. Yes, betul banget. Ya udah, abis ini kita sambil shuffle tarot. Madam akan sebentar lagi gimana nih, kita lihat juga. Kita lihat berdasarkan tarot. Tarotnya. Sini ya. Tarotnya sekarang gimana? Gimana Madam? Tarotnya piye? Kita lagi ngebahas tarotnya ya. Kalau kartu pertama nih Mbak Monique, ini The Tower. Jadi kalau menurut kacamata aku, memang di tahun 2022 ini adalah masa perubahan mereka berdua. Ada sesuatu emang perpisahan juga, ada suatu perubahan baru yang besar. Ya, kejatuhan ya bagi mereka ya. Jadi mereka memang harus masing-masing berproses sendiri-sendiri. Kalau menurut aku di sini ya. Ya, jadi mereka harus berproses spiritual sendiri-sendiri, nggak bisa disatukan kembali. Iya. Oke, karena jiwa itu akan akhirnya sendiri. Betul, karena mereka akan tetap saling menyakiti. Iya, betul. Saling menyakiti ya masing-masing. Oke, yang kedua ini The Moon. Banyak anxiety kayaknya. Kekhawatiran dalam beberapa bulan ini ya kayaknya. Betul. Karena mereka mungkin pusing yang ngurusin sana sini ngurusin dalam berapa bulan. Betul. Jadi ngurusin, mereka harus bersaksi, mereka juga harus ngurusin segala macam pengacara yang mereka harus ngomongin sama pengacara apa aja kan. Apalagi terutama sih yang Mas Jodinya ya. Karena di situ dia di sini sebagai victimnya. Iya, seperti itu ya. Jadi dia mempunyai banyak keresahan dan aku rasa mereka itu akan sama-sama akan saling menyelam ke alam bawah sadar. Betul. Mengintrospeksi. Benar. Intinya menyelam dalam dirinya sendiri. Ya, ini dalam 3 bulan ke depan. Betul. Atau mungkin 4 bulan ke depan ya, sekitar itu dalam berapa bulan. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Kalau yang kartu ketiga ini, yang terjadi adalah kalau mereka bisa sendiri-sendiri dan kan mereka harus mencari bentuk spiritual masing-masing dalam dalam versi mereka masing-masing, dan akhirnya mereka tenggelam dalam dirinya mereka sendiri, apa yang mesti diperbaiki segala macam, dan akhirnya kan mereka akan menemukan cahaya. Dia akan mencari cahaya di balik kesedihan, perasaan-perasaan kesedihannya itu. Betul. Ya sebenarnya banyak kesedihan juga sih, karena yang aku rasakan, walaupun mereka akan menemukan cahaya, tapi aku kayaknya boleh mengambil satu kartu lagi ya, Madam. Oke. Kalau di sini aku ambil satu kartu lagi, di sini ada Nine of Wands di sini, Madam. Itu apa tuh kalau kayak gitu, Mama? Iya, kalau kayak begini sebenarnya menurut aku ini sebenarnya mereka itu akan akhirnya, kan Madam bilang tadi cahaya kan, tapi dia akan memegang cahaya ini.
gitu. Dia akan, maksudnya dia bisa seperti mandiri lagi masing-masing kepribadiannya di dalam jangka waktu ke depannya lah ya, setelah mereka ini memang mengalami suatu perpisahan dan suatu apa ya namanya ini ya, tragedi cukup lumayan besar di kehidupannya mereka. Tetapi mereka akan bisa bangkit kembali walaupun nggak bisa 100% seperti dahulu, tetapi aku juga kayaknya ada sense of feeling ya, mungkin itu dari Bang Joni atau Mas John akan mungkin dia ada kalanya mungkin siapa tahu dia ngalamin spiritual awakening. Aku sempat kepikiran kayak gitu, ya kan? Sempat kepikiran kayak gitu, spiritual awakening. Makanya ada tentang mereka, dia lagi dihancurkan, lemburkan hidupnya dia, egonya segala macam. Akhirnya mereka akan menemukan spiritual awakeningnya. Tapi masing-masing ya. Aku rasa Bang John duluan. Ya, kalau Amber itu masih agak berat ya. Betul. Jadi karena masih ego banget. Yes, benar. Tapi kayaknya Bang Joni mungkin habis ini dia akan menemukan suatu perjalanan spiritual yang lebih menarik di hidupnya. Spiritual awakening, kebangkitan spiritual setelah melalui berbagai hal ini. Tapi sebenarnya penasaran juga sih, pengen lihat yuk. Apaan tuh? Apa namanya, past life-nya gimana nih? Boleh. Yuk, past life-nya Bang John sama kita lihat past life-nya mereka berdua ya. Jadi dulu itu gimana sih Om Johnny Depp? Jadi hari ini tadi barusan aku ngeliat dia, memang aku diliatin ke past life-nya dia yang sekarang. Kehidupan sekarang ya? Kehidupan sekarang ya. Jadi masih kepada sebenarnya inner child-nya, masa anak-anaknya dia waktu dia masih kecil. Itu yang dikasih lihat emang sewaktu dia masih kecil, itu sekitar dia umur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sekitar kecil-kecil, masih kecil, very young age gitu ya. Dia tuh udah dikelilingin sama orang-orang toksik. Jadi banyak banget aura negatif di sekelilingnya dia. Dan bahkan dia emang udah menerima abuse ya, dari physical abuse gitu, dari orang tua atau dari keluarga besar? Dari ke orang tua. Lebih kepada orang tua sih. Dan emang dari situ dia merasa udah terdidik, aku rasa mentalnya itu dia merasa dia tuh menjadi seorang korban. Karena dia kan dari kecil kan dia memang udah diperlakukan seperti itu, akhirnya dia menjadi dirinya itu mempunyai identitas adalah dia adalah seorang korban gitu ya. Jadi dia memang kayaknya kurang bisa bukannya membela diri lah, kurang bisa membela diri lah. Di situ awalnya dia kayak kurang bisa membela diri jadinya. Sempat juga sih ngeliat juga dia, bukan di kehidupan ini, di kehidupan lalu dia memang kayak sempat juga di hutan. Ya dia seperti kayak warrior gitu atau bukan dia, tapi seperti kalau kita bilang Tarzan ya. Tarzan. hidupnya kayak di hutan tapi gitu. Jadi bukan dia persis kayak Tarzan, cuma dia memang grow up di hutan, sendiri, tumbuh di hutan. Jadi benar-benar nggak ada manusia, cuma sama alam semesta ya. Ya, seperti itu. Jadi itu tentang Johnny Depp. Jadi emang kalau aku rasa ya itu salah satu sumbernya, dia memang satu orang yang mandiri seperti yang kita bilang tadi. Dia independen, dia sendiri selain elemennya juga. Tapi memang dia pernah memang mengalami kehidupan di mana dia harus mengalami semua itu sendiri. Kayak sewaktu dia masih inner child itu, dia masih kecil, dia itu harus menanggung semua beban itu sendirian. Jadi karena orang-orang toksik di sekitarnya itu nggak ada yang bisa ngebantu dia. Aku sampai sedih loh. Jadi akhirnya dia tuh memang harus menanggung semua sendiri, dan dia tuh nggak ada self defense, nggak ada bela dirinya tuh nggak ada di situ. Itu yang aku lihat sih Mas Johnny. Dia ngerasa pokoknya dia dari kecil sampai ini adalah korban. Iya, dia adalah korban. Jadi itu kadang-kadang buat juga buat rakyat Nusantara di sini. Kebanyakan problem daripada banyaknya orang ini dimulai memang dari kehidupan masa kecil ya, inner child ya, problem, ataupun juga pas lagi sebelum-sebelumnya, karena itu energinya masih nyambung. Betul. Nah inilah yang kadang-kadang harus kita perbaikin. Betul. Tapi gimana dengan Mbak Ember? Kalau Mbak Ember, aku lihat ya. Aku pakai validasi tarot. Sekali lagi ini ada tarot ini. Jadi
waktu aku lihat waktu awal karir dia itu sempat dibully atau tidak mungkin nggak dipercaya dia bisa acting atau segala macam. Jadi akhirnya dia dibully atau di anak bawangin lah gitu, di underestimate. Nah akhirnya dia gimana caranya dia mencoba bertahan. Walaupun dia tahu sebenarnya dia lemah, dia gimana cara bertahan, akhirnya malah kebablasan aku lihat. Self defense-nya jadi dia super sensitif. Jadi apapun yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau atau dia rencanakan, dia akan bereaksinya berlebihan. Kalau aku lihatnya kayak gitu. Jadi karakternya itu dari aku lihat dari lingkungan ya, yang membuat dia seperti itu. Sok kuat, dia bukan sok kuat ya, dia pagar. Membuat pagarnya itu tebal banget gitu ya. Terlalu tebal. Iya. Jadinya dia akhirnya karakternya abusive. Seperti itu sih aku lihat. Ini kebalikan sama si Joni. Jadi si Joni nggak punya self defense. Sementara Amber berlebihan. Nah maka dari itu memang jadi ketika mereka bersatu, ini yang satu connect sekali. Merinding. Emang iya betul. Jadi ya udah. Jadi sekarang gimana sih kira-kira menurut Madam Nan hari ini pesannya, kalau mungkin para rakyat alam semesta di sini ketika mengalami hal yang sama, mungkin ketika kita itu terlalu banyak self defense atau maskulinnya terlalu banyak. Yes, energi maskulinnya dia terlalu banyak ya. Yang ada kalau nggak seimbang, benar. Kita itu juga jadi nggak enak badannya. Benar kan? Pikiran juga jadinya kita nggak kita nggak punya empati. Kalau terlalu banyak maskulinnya itu kita hilang empati. Kita bisa terlalu controlling terhadap berbagai macam hal. Jadi sarannya kita buat para rakyat Nusantara di sini memang salah satunya adalah, kalau kita lihat di sini kan energi ya. Jadi seimbangkanlah energi yang paling penting juga. Betul sekali. Maskulin dan feminin ini, ya kan? Kemudian juga untuk pagar, mungkin pagar kehidupan juga jangan terlalu banyak dibuat. Jadi kan kalau pagar dibuat akhirnya jadi tembok. Iya, benar nggak? Jadinya dia akhirnya kan ketika pagarnya terlalu ketat, dia nggak bisa puas hati sebenarnya dari pagarnya yang dia buat. Yes. Jadi dia membuat pagar, gua merinding Mbak Monik. Jadi pagarnya terlalu tebal, akhirnya dia tidak bisa keluar dari pagarnya itu, pagar yang dia buat sendiri. Akhirnya dia bingung sendiri, akhirnya dia jadinya punya muka dua. Iya. Jadi dia terlihat lembut, tapi sebenarnya dia bisa gitu loh, dia alter egonya banyak. Jadi dia akan bermuka lembut sama orang yang dia pikir dia bisa manfaatin. Tapi kalau misalnya dia sudah bisa controlling, dia akan ngebuka siapa dia sebenarnya. Kebuka sendiri ya, kebuka sendiri juga. Nah, itu nggak bisa nggak bisa dikontrol. Udah nggak bisa kontrol dia kalau aku lihat, karena udah terlalu tebal dan dia udah bingung karakter aslinya dia itu seperti apa. Dia udah hilang karakter aslinya. Yes. Dan kadang-kadang ini kalau menuju lebih jauh lagi, makanya kadang-kadang kan bisa timbul karakter bipolar. Bipolar, kemudian bisa sisro kan ke situ, itu bisa menuju kepada, kalau kita bilang secara psikologisnya ya, itu bisa menuju seperti itu. Jadi seperti kepribadian ganda. Betul, pecah kepribadian ya. Padahal semua itu kan sebenarnya bisa ditanggulangi kalau kita memang nggak membiarkan hal ini terjadi. Jadi buat para Nusantara hari ini, selain misalnya nyeimbangin energi nih antara maskulin dan feminin, kira-kira apa lagi? Tapi caranya gimana dulu nih nyeimbangin energi nih, Madam? Itu jadi PR, karena kita mesti tahu nih sebenarnya kalau menurut dari sini ya, kita harus kalau di sini kartu yang aku lihat ya intuitifnya, jadi kita mesti tahu dulu keinginan dan kebutuhan kita dulu di kehidupan ini apa, kayak gitu sih. Maksudnya lu butuh apa? Maksudnya lu butuh kasih sayang atau lu butuh support, lu mesti tahu itu dulu. Jadinya lu tahu, jadi bisa ngepecah ego itu. Kalau misalnya cuma lu pakai ego, akhirnya keinginan, akhirnya pecah ego. Kalau pecah ego itu berarti lu punya, kalau menurut pengalaman beberapa klien yang Madam Monik, itu dia jadi punya karakter yang sebenarnya dia pengen. Nah, akhirnya dirinya dia asli dia lost. Betul. Itu itulah. Nanti kita bahas lagi nih. Iya, nanti kapan-kapan. Karena itulah makanya salah satunya kita kan
Madam Nan, kita itu kan banyak banget orang-orang yang udah kehilangan identitas aslinya. Maksudnya itu authenticity, ya kan? Nah itu dia, makanya sekarang gimana kan caranya kita ini kan kita kembali lagi untuk menjadi pribadi yang otentik. Caranya kita untuk menyeimbangkan energi itu kayak gimana sih? Sebagai praktisi Reiki? Ya. Atau energi healer gimana? Sebenarnya kan semua karena paling gampang ya. Sebenarnya kan emang kita karena hubungan dengan energi. Tapi kalau buat orang banyak, kalau misalkan sebenarnya paling bagus kan emang meditasi. Betul. Atau juga memang kita mau melakukan kegiatan energi lainnya seperti energi healing gitu kan juga bagus banget ya. Tetapi kalau gampangnya aja nih Madam ya kan, misalkan dia seseorang yang mempunyai energi maskulin yang terlalu banyak, jadi orangnya cara ngedeteksinya gimana tuh? Kalau misalkan ngedeteksinya nih, misalnya kita tuh berbicara kita selalu maunya cepat-cepat, gitu. Atau kita pinginnya selalu terburu-buru, atau kita adalah seseorang yang terlalu controlling di dalam berbagai hal. Nah, itu masuk kategori maskulin, walaupun dia seorang wanita loh. Jadi nggak semua nggak harus laki-laki ya? Nggak dong. Pria dan wanita mempunyai energi maskulin, dan feminin. Ya, nah kalau kebanyakan di antara dua kategori tersebut, ya akhirnya yang ada mereka tetap akan menjadi nggak balance, nggak harmonis. Nah caranya jadi otomatis gampang aja sih, yang mungkin buat para rakyat Nusantara di sini ya, kalau kalian mempunyai contohnya energi maskulin yang berlebihan, ya terlalu pingin cepet-cepet dan sebagainya, ya sekarang gini, carilah misalkan olahraga yang lebih menenangkan. Misalkan tadinya olahraganya sepak bola, ya kan, atau apa yang cepat-cepat itu loh, basket atau segala. Nah itu cewek cowok bisa juga kan, atau mungkin karate apa taekwondo gitu. Itu kan termasuk yang untuk membangkitkan energi maskulin. Nah kalau kita udah kebanyakan, kita mau cari olahraga yang bisa mengharmoniskan energi tersebut. Jadi misalkan olahraga kita itu adalah yoga, ya kan, atau kita melakukan Qigong ya, atau Tai Chi seperti itu ya. Jadi yang sangat lembut. Dengerin lagu juga begitu. Yang tadinya misalnya si maskulin ini senangnya dengerin heavy metal, oke. Gimana kalau sekarang sekali-sekali dengerin instrumental? Kayak gitu loh, yang soft ya. Jadi emang sebenarnya semudah itu sih untuk kita menyeimbangkan energi, asal harus dilatih sering-sering. Betul. Nah, aku mau tanya nih Madam Nan tuh, gimana cara taunya kalau energi kita sudah seimbang? Caranya otomatis tentu saja kebanyakan teman-teman kita, orang sekitaran kita, terutama yang udah lama nggak ketemu nih, dia akan ngeliat perbedaan kita. Kamu kok sekarang jadi feminin banget sih, gitu kan? Mungkin dari gaya berpakaian kita udah berubah, gitu kan? Cara bicara udah lebih tenang, dan juga mungkin dari kita sendiri juga nanti akan mengetahui. Kita ngerasa sendiri ya? Yes, kita akan ngerasa banget. Ya ampun, aku kok udah berubah ya dari yang dulu dan sekarang, gitu. Kita lebih banyak tersenyum. Nah itu dia. Paling gampangnya itu ya? Yes, kita lebih banyak tersenyum ya. Ya udah, akhirnya kayaknya segini aja deh hari ini kita ya. Kalau ngebahas si Om Joni, kita sekarang segini aja. Kita cuma berharap semua akan baik-baik saja. Om Joni sama Mbak Ember. Yes. Semoga mereka menemukan jalan tengah yang terbaik. Ya. Kedamaian dari dalam diri mereka. Betul. Mereka menemukan sisi spiritual mereka dalam menghadapi masalah ini, dan akhirnya bisa menemukan jati diri mereka yang seutuhnya, yang sejati. Betul. Oke, ya sekalian juga untuk teman-teman sekalian di sini, para rakyat-rakyat semesta di sini ya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui bagaimana kelanjutan, kita masih banyak analisa lainnya ya, yang juga nanti akan bisa bermanfaat buat kalian juga. Ya, kita masih banyak pembahasan. Banyak banget ya. Nah udah kalau gitu kita tutup aja sampai di sini, Madam. Kamu kan mau masak dulu apa? Iya betul. Ya udah. Masak dulu ya Mama gitu kan. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi. Terima kasih. Video berikutnya. Thank you. See you.